nasional mantap, provinsi mantap, tapi setelah masuk kabupaten desa, ya kita bangun dari tidur karena jalannya harus bergelombang. Seharusnya pembangunan jalan ini yang menjadi skala prioritas yang diutamakan, tetapi malah tidak dibangun. Tetapi yang belum menjadi skala prioritas itu malah dibangun karena kopi paste tadi. Niat kita membangun ini kan menjaga kualitas bangunan, menjaga kualitas program kegiatan. Kualitas daripada program kegiatan ini kalau tidak betul-betul melibatkan kami yang ada di legislatif, masyarakat, kami melihat belum sampai kepada usia bangunan atau program itu sudah jebol, sudah hancur. Perkenalkan, sosok inspiratif dari Ponorogo, H. Miseri Effendi, lahir di Ponorogo pada 10 Desember 1963. Perjalanan pendidikan beliau diawali dari SD Negeri Pegiring 1, kemudian menuntaskan jenjang selanjutnya di SMP Negeri Pulung dan SMA Negeri 2 Ponorogo. Tak berhenti sampai di situ, beliau melanjutkan studi strata 1 di Universitas Kadiri dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1988. Semangatnya untuk terus belajar membawanya meraih gelar Magister Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2003. Di bidang organisasi, H. Miseri Effendi menunjukkan komitmen luar biasa dalam membangun partai politik di daerahnya, mulai dari posisi sekretaris hingga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2003 hingga kini. Ia juga dipercaya memimpin tim pemenangan dalam berbagai pemilihan strategis, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, termasuk pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2008, 2013, dan 2018. Dalam dunia pemerintahan, beliau aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Ponorogo sejak 2004 dan telah menduduki posisi Wakil Ketua DPRD selama 2 periode, dari 2014 hingga 2024. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Komisi C DPRD Ponorogo. Sebelum mengabdikan diri di dunia politik dan pemerintahan, H. Miseri Effendi pernah berprofesi sebagai pengacara, guru, dan dosen, membuktikan dedikasi dan keahliannya dalam berbagai bidang. Dengan pengalaman dan integritas yang kuat, H. Miseri Effendi terus berkomitmen mengabdi untuk kemajuan Ponorogo dan kesejahteraan masyarakatnya, menjadi pilar utama dalam perjalanan demokrasi dan pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat bersama saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya berada di Ponorogo, kota Riok yang cukup indah. Dan bersama saya sekarang sudah hadir Bapak Miseri Effendi, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Gebrakan. Sama-sama, juga terima kasih telah hadir di Kota Riok, Ponorogo. Terima kasih. Baik Tribuners, kita akan ngobrol soal peran masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan publik. Ini menjadi penting gitu ya. Pak Miseri, sebetulnya apa sih yang kita harapkan dari peran masyarakat dalam rangka menjaga kualitas pelayanan publik, infrastruktur pelayanan publik? Iya, jadi kalau kita bicara kualitas ya, ini kan tidak bisa parsial. Ya. Jadi semua pihak, semua unsur, semua elemen, semua stakeholder harus terlibat di dalamnya. Ya. Karena
kualitas ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting dalam infrastruktur. Ya. Jangan sampai kita membangun biaya mahal, tetapi usia daripada bangunan itu tidak sebagaimana yang kita harapkan. 3, 4, 5, 6 bulan sudah hancur. Iya. Sementara bermiliar-miliar uang rakyat kita pakai untuk bangun, ternyata kualitas daripada bangunan tidak sebagaimana yang sama-sama kita harapkan. Maka dari itu perlu peran semuanya agar mulai dari perencanaan, pelaksanaan itu betul-betul bisa tepat waktu, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, betul-betul memiliki kualitas yang memang sesuai dengan bestek yang sudah ditandatangani antara pihak ketiga atau rekanan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka keterlibatan daripada kami, keterlibatan daripada masyarakat untuk mengontrol, mengawasi terkait dengan kualitas itu sangat-sangat sesuatu yang penting. Ya, Pak Misari, sebelum kita lanjut ya, catatan Pak Misari sendiri bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik ini di tengah isu efisiensi anggaran kemarin ya, Pak Misari ya. Ya. Boleh disampaikan seperti apa, terutama di daerah Ponorogo dan sekitarnya? Sangat-sangat terdampak, sangat-sangat terdampak sekali ya. Karena rata-rata kemampuan fiskal di dapil kami, di dapil 9, di Ponorogo, di Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, itu sangat-sangat kecil sekali. Jadi rata-rata di dapil 9, 5 kabupaten ini lebih menggantungkan dari transfer pemerintah pusat. Apakah itu dana alokasi umum, apakah itu dana alokasi khusus, atau lain-lain pendapatan yang sah. Karena apabila kita hitung, ya dari sekian pendapatan itu pemerintah daerah hanya memberikan kontribusi pada PAD-nya pada kisaran 10-15% saja. Dari total pendapatan komposisi hanya 10-12% yang disumbangkan dari pendapatan asli daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, kisaran hanya pada angka 10-15%. Artinya 80-85% sangat-sangat menggantungkan APBN, menggantungkan APBD provinsi. Jadi kalau kemarin terbitnya Perpres nomor 1 2025 terkait dengan efisiensi, ya mengganggu bagaimana daerah yang sudah merencanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dieksekusi, tidak bisa direalisasi karena itu tadi terbitnya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Dan ini kita bisa melihat betapa susahnya kita cari dana gitu ya. Makanya ketika sudah jadi bangunan ya kita harus sama-sama ikut mengawasinya gitu ya Pak Misari. Makanya di antara solusi itu termasuk di Kabupaten Ponorogo kami mendengar ya melakukan pinjaman. Sampai melakukan pinjaman. Iya, melakukan pinjaman kepada Bank Jatim, kalau kemarin nggak salah saya baca pada kisaran 100 miliar. Dan sudah disetujui oleh kawan-kawan di DPRD, ya tinggal seperti apa untuk merealisasikan pembangunan itu. Dan itu akan fokus untuk infrastruktur. Iya. Iya. Jadi memang di Dapil 9 ini persoalan di masyarakat yang selalu disampaikan, dikeluhkan, disampaikan, diaspirasikan kepada kami adalah terkait dengan infrastruktur
jalan. Jalan. Itu nomor satu. Oke. Di samping infrastruktur lain. Ya. Baik, Pak Miseri tadi sudah disampaikan ya. Jadi kita berharap mulai perencanaan, pengawasan proyek, bahkan evaluasi setelah jadi itu Betul. kita harus melibatkan semua stakeholder Betul, ya, terutama masyarakat. Nah, mungkin bisa diawali dari perencanaan dulu, Pak Miseri. Apa sih yang bisa dilakukan masyarakat agar perencanaan membangun infrastruktur berjalan dengan baik? Jadi kami berharap di perencanaan ini akan menentukan kelayakan dari sebuah program kegiatan. Ya. Kami berharap tidak hanya copy paste. Ya. Jadi teman-teman yang ada di eksekutif, ya mohon di dalam melaksanakan program kegiatan tidak mendasarkan copy paste pada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tahun 24, 23, 22. Tetapi betul-betul program kegiatan ini tepat sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, agar tepat perencanaannya, maka kami ini dalam 1 tahun ada kegiatan reses. Ya. Dalam setahun kami melaksanakan reses 3 kali. Di samping kunjungan dapil. Di samping di luar itu kami selalu diundang untuk hadir datang pada acara-acara yang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, melalui beberapa kami hadir, kami datang, itulah kami melihat langsung seperti apa jembatannya. Ya. Kami melihat langsung seperti apa jalan infrastrukturnya. Kami melihat langsung seperti apa jaringan irigasinya. Saya melihat langsung seperti apa jaringan air bersihnya. Saya melihat langsung seperti apa jaringan kelistrikannya. Nah, setelah kami turun melihat langsung, maka banyak yang harus kita coba perjuangkan terkait dengan infrastruktur jalan. Ya. Khususnya di Dapil 9 ini, Mas. Ya. Itu memang betul bukan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jalan ini kan dibagi, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Tapi yang lebih banyak diusulkan, disampaikan oleh warga masyarakat itu sebagian besar itu bukan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, jalan kabupaten, ya, jalan desa. Lagi-lagi karena pemerintah kabupaten sangat-sangat ya kecil anggarannya, sangat minimalis fiskalnya, sehingga mereka tidak bisa ya membangun terkait dengan jalan-jalan yang menjadi kewenangannya. Jadi kalau untuk jalan-jalan yang ada di provinsi, saya pikir sudah ya mantap. Ya. 80% sudah ya. mantap. Jalan-jalan pusat juga gitu sudah ya. mantap. Ya. Tapi untuk jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan desa, ini yang perlu disupport, perlu dibantu oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, agar namanya jalan ini tidak ada lagi nasional mantap, provinsi mantap, tapi setelah masuk kabupaten, desa, ya kita bangun dari tidur karena jalannya harus bergelombang. Maka dari itu, terkait dengan bagaimana perencanaan, maka harus turun langsung ke titik program kegiatan. Ya, apakah usulan ini memang urgent? Apakah ini prioritas? Apakah ini memang harus layak dibangun sekarang? Karena anggaran terbatas. Kalau anggaran berlebih nggak ada masalah. Tapi kalau anggaran terbatas ini harus ada skala prioritas. Mana yang dinomorsatukan? Mana yang didahulukan? Jangan sampai setelah dieksekusi, seharusnya pembangunan jalan ini yang menjadi skala prioritas yang diutamakan, tetapi malah tidak dibangun. Tetapi yang belum menjadi skala prioritas itu malah dibangun karena copy paste tadi. Betul kan? Karena usulan dari 2024
usulan dari 2023 dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi. Makanya apabila dua lembaga ini, eksekutif legislatif, eksekutif melalui musrenbang, legislatif melalui reses, ya kan, turun langsung ke bawah ke masyarakat, bisa disinkronkan. Saya yakin perencanaan yang akan direncanakan oleh pemerintah provinsi akan tepat sasaran. Tidak menempatkan ego sektoral. Yang di kami juga tidak menempatkan ego sektoral, yang di eksekutif juga tidak menempatkan ego sektoral, tapi betul-betul di lapangan program kegiatan itu dibutuhkan oleh berdasarkan skala prioritas. Jadi masyarakat seharusnya memanfaatkan betul reses itu ya Pak, harusnya datang memberi masukan gitu ya. Jadi reses ini setahun 3 kali. Jangan hanya seremonial. Jangan hanya formalitas. Termasuk kami DPRD. Bagaimana momentum reses ini menyerap aspirasi, mendokumentasi, menindaklanjuti. Kalau memang itu masuk skala prioritas, kita perjuangkan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, baik itu yang ada di provinsi, di kabupaten maupun yang ada di pusat. Jadi sebenarnya sudah, kalau itu jalan sebetulnya lebih enak ya, perencanaannya matang, kemudian pelaksanaannya Pak Misyari. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika ini sudah rencananya oke gitu ya, sudah mau anggaran turun, kemudian dimulai pembangunan, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Niat kita membangun ini kan menjaga kualitas bangunan, menjaga kualitas program kegiatan. Nah, kalau kita lihat kualitas daripada program kegiatan ini, kalau tidak betul-betul melibatkan kami yang ada di legislatif, masyarakat, kami melihat belum sampai kepada usia bangunan atau program itu sudah jebol, sudah hancur. Maka agar kualitas ini terjaga, peran kami sebagai fungsi kontrol, fungsi pengawasan, peran masyarakat, karena apapun sejatinya untuk membangun ini kan uang rakyat. Jadi APBD ini kan uang rakyat. Ini sekian untuk membangun jalan, uang rakyat. Ini sekian untuk membangun jembatan, uang rakyat. Ini sekian untuk membangun jaringan irigasi, uang rakyat. Karena itu uang rakyat, sekira dalam pelaksanaan itu tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan RAP, tidak sesuai dengan BUSTEK, tidak sesuai dengan maka rakyat harus berani. Rakyat harus berani menyampaikan bahwa program kegiatan ini untuk dapat bagaimana dibangun sesuai dengan mekanisme yang ada, mekanisme yang memang diatur di dalam perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Sekira memang tidak, mereka bisa menyampaikan kepada kami, kepada DPRD, agar kami sidak ke sana untuk teman-teman yang menggarap ini tidak semaunya sendiri. Harus mengutamakan prioritas atau usia daripada program bangunan yang dikerjakan. Jadi Pak Misyari kan sudah sangat berpengalaman ya, dulu di DPRD Ponorogo, sekarang di Jatim gitu ya. Tapi pengalaman Pak Misyari, apakah memang masyarakat peduli ya? Bagaimana yang meningkatkan kepedulian masyarakat itu ketika ada sesuatu yang pelanggaran gitu ya, misalnya itu segera melapor gitu, atau fungsi itu lebih banyak gunakan oleh LSM Pak? Jadi sebagian masyarakat kesadaran terkait dengan bersama-sama dengan kami untuk mengawasi beberapa program kegiatan yang dikontraktualkan itu kurang.
Nah, setelah kami tanya, mereka ternyata kurang begitu paham. Oh, kuncinya itu Pak ya. Kalau ternyata uang, Iya, iya. anggaran yang dipakai untuk membangun ini asalnya dari masyarakat. Dianggap itu uang negara. Iya. Uang negara yang uang rakyat. Betul, betul. APBN yang uang rakyat, APBD yang uang rakyat. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Iya, iya. Sehingga setiap kami reses, kami sampaikan. Ini jalan untuk panjenengan. Kualitasnya bagaimana, usianya bagaimana untuk panjenengan. Lah panjenengan ternyata merasa di dalam mengerjakan ini tidak sesuai, tolong ingatkan. Ya, ya, ya. Kalau tidak mau diingatkan, laporkan kepada kami. Laporkan kepada anggota dewan. Ya. Sehingga teman-teman yang ada di lapangan, mereka nanti akan mengerjakan sesuai yang kita harapkan. Kalau kemudian diam, ya tentu kualitas daripada bangunan nanti tidak akan lama. Iya, 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 iya. Jadi memang kesadaran daripada Itu masyarakat butuh ditumbuh kembangkan Ya. bahwa apapun ini harus ikut handar beni. Betul, betul. Ya, program ini adalah uang panjenengan, uang rakyat, bangunan ini adalah untuk panjenengan. Nah, Pak Misari, ini di tengah kemajuan teknologi, media sosial menjadi satu panggung masyarakat untuk menyampaikan unek-uneknya, masukannya itu. Sejauh ini peran masyarakat dalam konteks mengawasi pembangunan infrastruktur lewat media sosial itu juga banyak juga yang menyampaikan lewat media sosial. Kalau terkait dengan proses pengawasan kurang begitu. Ketika Tetapi belum jadi bangunan gitu ya, belum atau baru sedang. Tetapi kalau kondisi bangunan itu rusak hampir setiap hari. Baru kemudian ramai. Jalan ini rusak, sampaikan Pak Dewan. Jembatan ini jebol, sampaikan ke Pak Dewan. Jaringan irigasi ini perlu dibangun, sampaikan kepada Pak Dewan. Tetapi setelah kami berjuang, kemudian dieksekusi, dilaksanakan, bagaimana itu pengawasan, masyarakat di dalamnya ikut, kami jarang mendapatkan pelaporan itu. Gitu ya. Jadi yang tahu-tahu belum sampai 4, 5, 6 bulan sudah jebol kembali. ini yang disayangkan ya Pak Misari. Itu yang disayangkan. Jadi ini sebetulnya apa ya, Pak Misari tadi sudah membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat untuk menyampaikan, mari itu ini milik kita bersama gitu ya. Iya. Harusnya kita bangga lah ya punya wakil seperti Pak Misari gitu ya. Dan sekarang tinggal masyarakat bagaimana memanfaatkannya gitu ya. Nah, tapi ngomong Pak Misari, sebetulnya tadi sudah disebut bahwa dana ini kita terbatas gitu ya. Betul. Yang dibangun harus skala prioritas. Nah, sebetulnya yang terpenting adalah juga peran masyarakat ikut membangun. Nah, betul. Menurut Pak Misari konsepnya seperti apa? Sehingga masyarakat itu punya juga kewajiban membantu gitu ya. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya dewan dan eksekutif gitu ya. Sebetulnya itu sudah. Jadi di beberapa desa, di beberapa kecamatan, masyarakat terlibat langsung di dalam pemberdayaan, di dalam swakelola bangunan, itu sudah ya. Karena contoh ya, mereka berpatungan, termasuk saya, harus beli pasir, harus beli koral, harus beli semen. Kemarin baru saja di Kecamatan Krayun ada beberapa desa yang mengusulkan seperti itu. Sehingga kita bantu semennya. Uang pribadi Pak Misari? Iya pribadi. Waduh. Pribadi nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kemarin kami juga berjuang mengawal dengan Komisi D terkait dengan bantuan aspal yang ada di Kabupaten Pacitan. Alhamdulillah oleh Ibu Gubernur kemarin sudah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pacitan dan insya Allah usulan daripada pemerintah Kabupaten oleh Ibu Gubernur ya, diserahkan dan oleh Ibu Gubernur ditanya kepada Kepala Dinas PU terus bagaimana kalau aspal sudah kami bantu, ternyata apa? Ternyata masyarakat sangat-sangat antusias, siap. Jadi pemantiknya saja gitu ya Pak Misari. Iya, untuk memancing bagaimana masyarakat kemudian pembangunan terkait dengan jalan itu bisa dibangun karena fiskalnya sangat-sangat rendah tadi.
Pemprov memberikan rangsangan dengan membantu aspal. Ya. Tapi kan untuk bisa dibangun tidak hanya aspal, Ya. butuh koral, Tenaganya. butuh tenaga, butuh pasir dan lain sebagainya. Dan itu masyarakat siap. Ini bentuk daripada kepedulian masyarakat apabila masyarakat kita ajak dan kita libatkan. Jadi semangat, kita masih ingat semangat gotong royong Semangat yang gotong kita royong. miliki masyarakat itu harusnya jadi kunci ya Pak. Misalnya. Tapi memang harus ada yang nyontoh gitu ya, ada yang pemicunya gitu. Harus ya, ada yang di depan, harus ada yang menjadi leader. Dari leader. Dan salah satunya Pak Miseri mencoba itu dan berhasil ternyata ya. Alhamdulillah. Jadi beberapa desa yang ada di Ponorogo, beberapa desa yang ada di Pacitan, ya, dengan mereka bersuah kelola, dengan berswadaya, kami kemudian push dengan bantuan ada kemarin aspal dan sebagainya. Alhamdulillah bisa sedikit membantu kesulitan masyarakat. Ya, jadi itu poin yang kedua, dan yang poin paling penting itu adalah ketika bangunan sudah jadi, agar ini awet itu harus ada perawatan, pengawasan. Betul. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Miseri, apa yang harus dilakukan sih? Jadi sebetulnya pemerintah daerah di sana ada alokasi ya pemeliharaan, ada pemeliharaan berkala, ada pemeliharaan rutin. Tapi lagi-lagi anggarannya kan sangat-sangat terbatas. Maka dari itu peran serta daripada masyarakat sangat penting. Ya, contoh bagaimana sih agar pembangunan infrastruktur jalan hot mix ini awet, pembangunan yang tadi dibantu oleh Ibu Gubernur aspal Dream tadi awet, maka jaringan-jaringan drainase yang ada di kiri kanan jalan itu juga harus menjadi prioritas yang harus dibangun. Gitu. Karena kita akan membangun hot mix sekian ratus kilo aspal Dream tadi, tetapi kalau di saat hujan, drainase-drainase yang ada di kiri kanan jalan diliarkan, dibiarkan, masyarakat nggak begitu peduli, sehingga air itu harus masuk di sepanjang jalan yang ada di bangunan itu, tentu kualitas daripada aspal ini tidak akan begitu lama tergerus oleh air. Maka harus ada pemeliharaan keterlibatan masyarakat agar air ini ya diperuntukkan kepada jalan yang sudah disiapkan yang namanya drainase. Di samping tadi kami sampaikan, kami ada anggaran pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Tapi masyarakat di kala hujan harus menempatkan air hujan ini mengalir pada tempatnya. Tidak boleh ya merusak daripada aspal yang sudah kita bangun. Bentuknya seperti itu. Itu yang tidak kalah penting adalah bagaimana support bangunan-bangunan yang seharusnya itu dilakukan oleh masyarakat ya Pak. Di antaranya harus jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, kemudian air sembarangan. Akhirnya mengganggu daripada program-program yang sudah kita bangun. Dan kayaknya di era digital ini juga paling banyak keluhan mungkin seperti itu juga ya Pak ya. Ketika sudah bangun kemudian masyarakat memberi masukan, itu lewat media sosial juga banyak sekali yang pengawasan. Jadi kami sangat berharap ya kepada masyarakat bagaimana setelah pemerintah daerah, kabupaten, pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk membangun daerahnya, ayo kita pelihara. Ya jangan sampai bangunan ini ya karena alam dan sebagainya kita acuh tak acuh, kita mau bodoh, kita nggak mau tahu, sehingga ya kami nggak kepengen, karena namanya kerusakan ini akan menelan kos yang lebih besar dibanding pada saat kita bangun. Jadi kalau kita sudah rusak, maka biaya untuk membangun kembali ini lebih gede ketimbang kita membangun awal. Maka ketimbang kita memuzirkan anggaran ini, ayo bersama dengan kami pemerintah, rakyat ikut juga
bagaimana mengelola bangunan-bangunan ini untuk bisa terjaga dengan usia yang sebagaimana kita harapkan. Pak Miseri, tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat kurang aktif nih memberi masukan, memberi catatan gitu ya. Sehingga bisa dikatakan masyarakat sepertinya kok apatis gitu ya Pak ya terkait itulah. Mungkin Pak Miseri punya saran ya apa ya yang harus dilakukan untuk menumbuhkan rasa underbani tadi yang disampaikan Pak Miseri gitu. Dan sebetulnya hambatannya apa sih selama ini kok itu enggak? Ya. Mungkin kalau Pak Miseri sangat terbuka gitu. Jangan-jangan memang di daerah lain ada pemerintah atau eksekutif yang tidak terbuka terhadap masukan. Iya. Silakan. Jadi masyarakat harus dirubah mindsetnya, paradigmanya. Karena selama ini kan tanggung jawab pemerintah desa. Iya. Dibayar mereka, ya. Ini kan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Iya. Ini kan tanggung jawab pemerintah provinsi. Iya. Ini kan tanggung jawab negara. Iya. Sementara uang yang kita pakai untuk membangun ini kan uang rakyat. Iya. Ya kan? Makanya mindset ini, paradigma ini harus kita rubah. Ya kan? Bahwa apapun, serupiah berapapun anggaran yang kita pakai untuk membangun, yang ada di titik itu, di desa itu, di kecamatan itu, di kabupaten itu adalah uang rakyat, uang panjenengan. Kalau kemudian dalam perjalanannya masyarakat apatis, masyarakat diam, mau bodoh, nggak mau tahu, maka lagi-lagi pembangunan ini tidak akan bisa menyentuh kepada yang lain karena keterbatasan anggaran. Hanya untuk membangun itu dan itu terus. Di titik sebenarnya kan di kilometer ini di jalan ini, di kilometer ini di jalan ini. Tetapi karena tidak ada kepedulian, hanya di sini dan di sini terus, di sini dibangun, sini rusak, dibangun, sini rusak. Tapi kalau ini ada keterlibatan semua, mulai masyarakat, pemerintah, stakeholder semuanya, ya bahwa ini adalah uang kita, uang rakyat, seperti kita punya bangunan milik sendiri, rumah sendiri, jalan sendiri, insya Allah itu akan lama. Jadi walau bagaimanapun kita harus brainstorming dulu ya untuk mengubah mindset masyarakat. Mindset bahwa itu tanggung jawab desa, mindset itu tanggung jawab kabupaten, provinsi, negara, itu harus kita rubah. Bahwa semuanya ini kan uang kita, uang rakyat. Ayo kita kelola bersama, kita perbaiki bersama, sehingga uang yang kita kucurkan untuk membangun ini antara usia dengan budget itu nggak rugi. Pak Miseri, saya lihat terutama di dapil jenengan ya, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi, Trenggalek itu kan kepala daerahnya cukup aktif, misalnya membuka call center, menerima masukan-masukan gitu ya. Betul. Sejauh mana efektivitas itu sudah jalan di daerah dapil ini, Pak? Iya, memang kami sudah berkunjung ke Pacitan, kami sudah berkunjung ke Trenggalek, ya, langsung ketemu dengan Pak Bupati dan semua OPD. Kemarin di Pacitan juga sama. Kemudian kami sudah berkunjung di Ngawi, ketemu Pak Bupati dengan semua OPD. Yang belum kami di Magetan, di Ponorogo sudah beberapa kali. Memang apabila antara pemerintah daerah ini bisa bersinergi dengan kami yang ada di Pemprov, dengan kami yang ada di legislatif, begitu juga dengan pemerintah pusat, ya, maka di antara persoalan-persoalan yang ada di daerah, apabila ada sinergitas pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bersinergitas, ya, pemangku-pemangku kebijakan, termasuk kami yang ada di DPRD, insya Allah, ya, persoalan-persoalan itu akan dapat bisa kita selesaikan. Tetapi apabila lagi-lagi menempatkan ego sektoral masing-masing, ya tentu mereka tidak bisa menyelesaikan PR-nya dengan alokasi anggaran fiskal yang memang sangat-sangat terbatas. Maka dari itu, ya, kami membuka ya 24 jam, Mas. 24 jam. Rumah kami itu kebuka.
Betul. Ini dari Tribuners ini posko Pak Miseri di Ponorogo ini memang katanya 24 jam untuk Iya, masyarakat. 24 jam rumah kami Ya. terbuka. Ya, sehingga masyarakat Pacitan, masyarakat Trenggalek, ya banyak yang datang ke rumah. Ponorogo ya, Pak. Lebih-lebih kami menerima itu setelah bantu maghrib Oke. sampai jam 12, jam 1. Betul ini. Itu Datang ke kami, menyampaikan aspirasi, begini begitu dan sebagainya. Kemudian kami tidak lanjuti, kami koordinasi dengan contoh di Pacitan, Kepala Dinas PU Pak Palan. Kami koordinasi dengan Pak Palan. ya, ya. Kami koordinasi dengan, kami punya UPT yang ada di Pacitan namanya Pak Budi. Kami juga koordinasi dengan Pak Budi. Ya. Trenggalek juga demikian dan sebagainya. Dan alhamdulillah belum ada setahun ya 5 kabupaten yang menjadi daerah pemilihan saya yang semula kami mendapatkan pelaporan tidak tersentuh. Contoh Arjosari, Purwantoro sekarang tersentuh. Oke. Kalau nggak salah kemarin 20 sekian miliar untuk pelebaran Arjosari, Purwantoro itu hasil dari mereka datang ke rumah. Oke. Kemudian ada lagi pembangunan yang ada di Selaung. Sudah 2, 3, 4 tahun terkait dengan talut pengaman badan jalan itu yang menuju ke Pacitan juga belum kebangun. Mereka datang ke rumah. Dan alhamdulillah sekarang sudah kebangun dan kemarin sudah dilihat oleh Bukopipa. Betul. Begitu juga kemarin Mospati, Magetan. Ya, katanya sudah direncanakan lama tapi belum kebangun dan kemarin sudah kebangun. Jadi alhamdulillah dengan mereka datang ke rumah 24 jam kami buka. Kemudian di kala rapat kami sampaikan di rapat-rapat itu dan ternyata dieksekusi. Inilah yang bisa diterima oleh masyarakat. Sekira ada sinergitas antara masyarakat, pemerintah dengan kami. Iya. Baik, Tribuners, luar biasa sekali ya tadi yang disampaikan Pak Miseri. Bagaimana kuncinya itu, kata kunci adalah sinergitas ya Pak. Betul. Ya? Masyarakat harus aktif, ikut mengawasi, merencanakan. Dewannya juga aktif menerima masukan gitu Pak ya. Iya, dan mengawal sampai legislatif. Jadi kawan-kawan ini kami juga sekaligus closing statement Pak. Moga disampaikan kira-kira bagaimana agar sinergitas itu makin baik. Jadi kawan-kawan ini kami juga berharap ya tidak hanya hadir di kala 5 tahun. Iya. Kami berharap, tapi juga sejak mereka dilantik ini ngebuka lah begitu. Iya. Maka dari itu peran daripada masyarakat, peran daripada pemerintah daerah, peran daripada pemangku kebijakan dalam mengegulkan bagaimana pembangunan infrastruktur yang ada di daerah itu sangat-sangat penting. Tidak bisa karena keterbatasan fiskal yang harus kita pecahkan bersama. Kekurangan daripada anggaran ini antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah Pak Presiden telah menerbitkan peraturan terkait dengan pemerintah terkait dengan pembangunan daerah ya sekarang ya oleh Pak Presiden untuk mengatasi persoalan tadi. Pusat menerbitkan peraturan terkait dengan pembangunan daerah. Baik Tribuners, demikian aksi nyata yang sudah dilakukan Pak Miseri Effendi, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi sudah disampaikan banyak hal yang sudah berhasil dilakukan berkat partisipasi sinergitas antara masyarakat, dewan dan pemerintah eksekutif. Demikian obrolan saya dengan Bapak Miseri Effendi. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya masih dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat. Saya Trimulyono mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.